Nah, kemudian yang perlu kita pahami juga, tayamum ini bukanlah pengganti wudhu ataupun mandi junub dalam artian untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar. Ya, fungsinya tayamum itu apa sih sebenarnya? Fungsinya tayamum adalah listibahatis shalah. Untuk kita diperbolehkan melaksanakan sholat. Ya, untuk kita diperbolehkan melaksanakan sholat. Bukan untuk mengangkat hadas kecil, bukan untuk mengangkat hadas besar. Ya. Kalau kita sebelumnya misalnya membahas tentang toharoh, oh wudhu itu untuk mengangkat hadas kecil. Kalau misalnya haid, nifas, junub, dan seterusnya, jima, dan seterusnya, maka ini hadas besar. Caranya adalah dengan mandi. Nah, tayamum ini apa? Tayamum ini bukan untuk menggantikan wudhu dari segi mengangkat hadas kecil, bukan juga untuk menggantikan mandi dari segi mengangkat hadas besar, tetapi tayamum itu adalah untuk agar kita diperbolehkan melaksanakan sholat. Makanya syarat yang pertama dalam bertayamum atau syarat yang berikutnya tadi ya udah dibahas syarat-syarat sebelumnya adalah setelah masuk waktu sholat. Kalau kita misalnya belum masuk waktu sholat, kita udah melaksanakan sholat, misalnya subuh udah sholat, lalu kita melanjutkan perjalanan, lalu kita pengen nih untuk karena kita biasanya menjaga wudhu gitu ya, masya Allah. Lalu kita pengen, aku pengen berada dalam kondisi suci terus nih, tapi tadi udah batal, dan aku nggak menemukan air. Aku pengen tayamum deh, supaya nanti kalau misalnya sudah masuk waktu sholat, saya tinggal sholat saja, misalnya seperti itu. Kondisi seperti ini itu nggak diperbolehkan ya teman-teman yang dimuliakan Allah. Kondisi-kondisi seperti itu berarti eh, nggak masuk di syarat yang pertama. Karena dia harus masuk waktu sholat terlebih dahulu karena memang fungsi dari tayamum itu sendiri adalah agar diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Makanya nantinya tuh niatnya kita saat bertayamum itu bukan untuk mengangkat hadas kecil atau untuk mengangkat hadas besar. Waktu kita membahas tentang wudhu ya, di situ ada rukun yang pertama adalah niat. Waktu kita membahas mandi, rukun pertama juga niat. Niatnya wudhu adalah untuk mengangkat hadas kecil, niatnya mandi adalah untuk mengangkat hadas besar. Tapi kalau tayamum, niatnya adalah aku bertayamum agar aku diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Jadi bukan untuk mengangkat hadas kecil, bukan untuk mengangkat hadas besar. Ini poin yang penting sekali untuk kita ketahui terkait dengan niat bertayamum. Yang kedua adalah hilangnya najis yang tidak dimaafkan. Ya, hilangnya najis yang tidak dimaafkan. Terkadang ada, barangkali kita habis buang air kecil atau habis buang air besar. Nah, kondisi seperti ini harus di istinja atau istijmar secara sempurna terlebih dahulu hingga tidak ada najis yang tidak dimaafkan. Atau misalnya kita menginjak sesuatu yang najis, maka ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Atau kita terkena kotoran hewan, maka ini harus dibersihkan terlebih dahulu dari tubuh kita. Maka ini harus supaya bisa tayamumnya itu sah adalah kita nggak ada najis yang tidak dimaafu. Apa misalnya najis yang dimaafu? Najis yang dimaafu itu misalnya kita nggak sengaja menginjak semut. Semut itu kan bangkai. Semut itu kan ya bangkai dan bangkai itu najis seperti itu. Maka tapi dia karena kecil dan juga dia ini nggak ada darah yang mengalir dari semut tersebut maka dia dimaafu. Begitu juga kayak nyamuk ya. Itu darahnya itu dimaafu. Walaupun pada dasarnya dia adalah najis, tapi najis yang dimaafkan. Atau darah yang sedikit, cuman beberapa tetes gitu. Atau luka-luka gitu ya, luka-luka yang mengeluarkan darahnya sedikit, maka ini dimaafkan. Nah, yang ketiga, ini baru masuk kepada teknis, tayamum itu harus dengan apa? Nah, tayamum itu dilakukan dengan tanah yang murni. Ya. Biturob, turob bahasa Arabnya itu menggunakan tanah tahirin.
turabin tahurin. Nih. Turabin tahurin lahu gubarun. Di sini nggak dijelasin. Jadi tanah yang berdebu ya. Tanah yang memiliki ada debu-debunya. Iya, di sini nggak masuk. Di terjemahannya nggak ada. Dia harus menggunakan tanah suci dan berdebu. Nah, tanah yang suci dan berdebu itu gimana? Ya, kalau kita misalnya lihat di halaman rumah kita, ya itulah tanah suci dan ada debunya. Ya, kalau misalnya ada kotoran hewan, misalnya berarti ya nggak boleh seperti itu, nggak boleh dipakai. Atau di sana ada bangkai, bekas bangkai hewan, berarti itu tidak boleh. Atau dia nggak berdebu, misalnya kayak gimana? Tanah liat gitu, atau tanah yang berlumpur campur dengan air, itu nggak berdebu kan? Itu nggak bisa dipakai untuk bertayamum. Jadi menggunakan tanah yang suci dan dia berdebu, ya. Atau kita juga nggak boleh misalnya tayamum dengan memakai batu yang misalnya benar-benar nggak ada debunya sama sekali, itu tidak diperkenankan. Eh, Sebenarnya kalau dalam masalah ini ya, ini adalah salah satu pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu dia harus menggunakan tanah yang murni. Tapi sebagian ulama itu lebih menitik beratkan kepada debunya atau debu tanahnya itu. Debu dari tanah ya, bukan debu dari yang lain. Misalnya tadi abu itu bukan termasuk. Tapi debu dari tanah. Oh, emang ada ya debu dan tidak di tanah. Debunya tanah dan tidak di tanah. Ada, teman-teman. Semisal kita debunya itu ada di pakaian kita. Misalnya kita melakukan perjalanan, tapi ini biasanya di padang pasir gitu ya. Padang pasir atau di pantai. Kalau di kondisi kita sekarang jarang banget ada pakaian yang berdebu gitu. Apalagi kalau misalnya di kendaraan-kendaraan umum. Misalnya di pesawat. Pertama, pesawat itu nggak ada unsur tanah-tanahnya. Yang kedua, jarang banget berdebu. Kecuali ini pesawat nggak diurus gitu ya. Pesawat nggak dipakai. Tanah yang debu yang ada misalnya tapi di pakaian atau di suatu benda, itu misalnya kayak gimana? Coba misalnya teman-teman datang ke rumah yang udah ditinggal lama, datang ke rumah yang ditinggal sudah berbulan-bulan kosong gitu ya. Itu biasanya nanti di kasurnya atau di meja atau di benda-benda yang lain itu ada debu-debunya. Nah, menurut sebagian ulama bertayamum dengan menggunakan benda ini itu diperbolehkan. Ini adalah fatwanya Syekh Syauqi Alam. Beliau adalah mufti Mesir. Itu diperbolehkan seperti itu. Tapi ada kalau mau ngikut pendapat ulama yang lebih ketat lagi, harus menggunakan benar-benar tanah. Ada sebagian ulama kalau nggak salah mazhab Hanafi itu boleh dari benda yang aslinya itu tanah. Misalnya tembok, aslinya itu kan tanah, tapi dia diolah. Nah, kalau di tembok itu berdebu, maka dia diperbolehkan. Tapi kalau misalnya nggak ada unsur tanahnya sama sekali, misalnya apa? Misalnya kayak plastik atau besi, atau dia adalah apa? Kayu, atau apa lagi? Kalau pesawat itu bahannya apa sih? Atau kaca ya, itu bukan, nggak ada unsur tanahnya, maka dia nggak diperkenankan atau tidak diperbolehkan menggunakan bertayamum dengan benda tersebut. Kalau ngikut yang eh, mempermasalahkan atau menitik beratkan juga di masalah apa sih yang kita tepok itu. Tapi ada juga ulama-ulama yang penting dia berdebu, maka itu boleh di pakaian, boleh di benda-benda yang lainnya. Nah, itu fatwanya Dr. Syauqi Alam. Nah, itu tadi ya, tanah yang murni,
tanah yang suci, dan dia juga harus berdebu. Kemudian bagaimana caranya kita bertayamum? Nah, ini macam-macam banget ya. Kita mungkin dulu pernah diajarin, ada beberapa versi. Nah, ini diusapkan pada muka dan kedua tangan secara berurutan dengan 2 kali tepukan. Jadi bertayamum itu dengan 2 tepukan. Nah, tapi gimana tepukannya? Apakah kita tepukannya di awal 2 kali tek tek baru wajah dan tangan, atau kita tepok lalu kita wajah lalu tepok lalu tangan? Nah, ini nanti kita bahas. Diusapkan pada muka dan kedua tangan secara berurutan. Ini nanti juga ada perbedaan pendapat. Apakah kalau misalnya bertayamum itu tangannya ini cuma sampai pergelangan saja atau sampai ke siku? Dengan niat supaya diperbolehkan melaksanakan fardu sholat. Listibahati fardis sholat. Itu niatnya adalah nawaitu at-tayammuma listibahati fardis sholat. Jadi sholatnya pun sholat yang fardu, tidak sholat yang lainnya. Nah, niat ini dilakukan bersamaan dengan memindahkan tanah dan pertama kali mengusap wajah. Jadi niatnya saat kita mengambil tanahnya, menepok itu, kemudian saat mengusap wajah kita juga niat lagi untuk bertayamum. Baik, teknisnya adalah ketika kita bertayamum seperti itu, pertama kita menepok tanah. Dan misalnya ada tanah, kita tepok 1 kali. Kemudian kalau tanahnya ini terlalu banyak, kita bisa singkirkan debu-debu atau tanah-tanah yang terlalu besar, sehingga tersisa debu-debu kecil. Ya, itu kemudian kita usapkan ke wajah kita, ke seluruh wajah. Itu tepukan yang pertama. Tepukan yang pertama, dan saat kita mengusap wajah itu kita niatkan untuk diperbolehkan melaksanakan fardu sholat. Lalu kita menepuk sekali lagi tepukan yang kedua. Nah, itu kemudian kita usapkan tangan kita seperti ini. Lalu ketika udah masuk di pergelangan, ini menurut mazhab Syafi'i itu harus sampai ke siku ya. Harus sampai ke siku. Nanti ketika udah di pergelangan itu kita ini jempolnya nggak dikenakan, jadi cuman pakai pergelangan ini aja, tangan yang segini. Itu diusap seperti ini, kemudian diusap seperti ini, nanti disambung. Jempolnya itu dipakai untuk ngusap jempol juga gitu ya. Nanti yang satunya juga yang kiri balas yang kanan, kemudian ini di yang kiri gantian mengusap seperti ini dan diusap jempol satunya. Itu sebenarnya teknis dalam bertayamum ya. Teknis bertayamumnya. Nah, ketika udah tayamum seperti itu, maka udah kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat fardu yang ingin kita lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke kasus. Kasus misalnya, boleh nggak sih kita itu tayamum di kendaraan? Entah itu bis, ataupun kereta, atau misalnya pesawat. Boleh nggak sih kita melakukan tayamum di kendaraan-kendaraan seperti itu? Atau mobil pribadi mungkin, ada orang-orang yang tayamum di mobil pribadinya. Jawabannya adalah dengan kita melihat syarat-syaratnya tadi. Kalau kita lihat syarat-syaratnya tadi, bagaimana kesimpulannya dari teman-teman? Boleh atau tidak? Ada yang tanya nih. Kalau di kendaraan, debu dari tanah di mana ya, Ustadz? Iya, justru di kendaraan emang di mana? Atau mungkin kalau misalnya mobil masih mending ya, mungkin bisa jadi ada dari sepatu kita. Ada dari sepatu kita ada tanah-tanah seperti itu. Tapi itu kan juga harus dengan syarat udah dicari air terlebih dahulu. Ada air apa enggak di mobil di kendaraan tersebut? Ya. Nah, harus ini yang perlu kita kita tekankan adalah kita tuh harus nyari air terlebih dahulu. Jadi kondisi kendaraan itu belum tentu darurat, belum tentu kita nggak punya air. Nah, jadi sebenarnya kita bisa untuk mencari terlebih dahulu. Nah, jadi kesimpulannya adalah sebenarnya tidak boleh.
Hampir semua perjalanan kendaraan ya zaman sekarang, apalagi kendaraan-kendaraan umum, entah itu bis ataupun kereta ataupun pesawat, apalagi itu pasti mereka menyediakan air. Dan mungkin ada yang beralasan, tapi kan itu dipakai untuk misalnya untuk orang buang air gitu ya. Nah ini enggak teman-teman. Mereka itu bahkan kalau di pesawat ya kadang mereka juga punya stok air buat mandi walaupun itu dibatasi juga. Tapi secara umum mereka punya air yang sangat-sangat cukup karena kita itu dalam berwudu sebenarnya cukup juga menggunakan segelas air aja. Jadi yang dibutuhkan dalam berwudu itu nggak banyak-banyak gitu. Kecuali mungkin kalau misalnya junub ya mandi itu mungkin agak sulit kalau di kendaraan. Tapi kalau misalnya di kereta atau di bis lah, di bis itu biasanya mereka juga nanti ada perhentian, pas ada tempat-tempat istirahat, tempat berhenti. Dan itu bisa aja kita tuh menunda sholat terlebih dahulu. Misalnya kita takhir gitu ya. Sholatnya kita takhir deh. Aku memang sekarang lagi junub nih. Misalnya tiba-tiba di perjalanan dia mimpi basah. Kemudian dia dalam kondisi junub. Apakah dia kemudian langsung tayamum untuk melaksanakan sholat? Enggak. Kalau dia masih bisa ditakhir atau diperkirakan, kita tanya nih ke orang, nanti ada tempat berhenti nggak? Iya nanti misalnya dikit lagi. Ya udah kita tunggu aja sampai kita tiba di tempat perhentian tersebut, lalu kita mandi bersih-bersih, lalu kita melaksanakan sholat. Jadi tayamum itu justru kalau kita konteksnya di Indonesia, kalau yang saya pahami ya, itu biasanya lebih sering bisa dipraktekkan kalau misalnya kita itu dalam kondisi yang sakit, ya itu jauh lebih mudah berhujahnya. Tapi kalau alasannya nggak menemukan air, itu sulit teman-teman untuk kita kalau mau jujur dalam beragama, dalam berfikih itu sulit. Kalau misalnya udah kondisinya benar-benar nggak ada air sama sekali, baru nanti misalnya ada kita ngikut pendapatnya Syekh Syauqi Alam, Mufti Mesir. Oh katanya kata Syekh Syauqi itu boleh eh, tayamum di benda yang dia berdebu. Yang penting dia berdebu, nggak harus dari tanah langsung misalnya. Ya udah, tapi kan kita harus ngecek dulu ada air apa enggak di tempat tersebut. Jadi bukan karena tadi misalnya Syekh Syauqi Alam boleh kita ini bertayamum di benda yang berdebu lantas oh berarti boleh dong di kendaraan. Kita harus nyari air terlebih dahulu. Di situ kalau kita mau ngambil uzur yang nggak menemukan air, falam tajidu ma'an, fatayammamu. Tapi kalau misalnya kita marudho, kalau kita misalnya sakit, itu baru boleh kita diperbolehkan untuk tayamum. Justru ini mungkin yang lebih relate bagi kebanyakan dari kita. Ya, dulu pernah ada salah seorang sahabat itu junub ya malam-malam di musim dingin. Kemudian dan dinginnya dingin yang parah gitu. Kemudian dia ini tanya ke temannya, saya ini junub, bagaimana saya harus mensucikan diri ya? Kan ini lagi musim dingin, apakah ada uzur seperti itu? Ternyata kata temannya, udah iya kamu harus mandi kan kamu junub. Cara selesai atau mengangkat hadas besar kan dengan mandi. Kemudian sahabat ini mandi dan ternyata beliau meninggal dunia karena kedinginan. Salah seorang sahabat yang meninggal juga karena dingin mandi itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau itu wafat karena sakit yang disebabkan mandi di musim dingin ya. Musim dingin yang begitu parah gitu. Yang ternyata bisa menyebabkan sampai demam apalagi kalau fisiknya udah mulai nggak kuat. Nah, di sini makanya perlu juga. Tapi kalau di Indonesia jarang ya, jarang musim dingin atau kecuali di daerah-daerah yang tinggi. Kalau di Mesir dingin tapi nggak terlalu dingin. Di daerah-daerah tertentu itu dinginnya bisa misalnya sampai minus sekian derajat dan itu airnya sangat-sangat dingin misalnya dan bisa menyebabkan sakit atau kitanya lagi memang lagi kurang sehat, kurang fit. Kalau kita misalnya mandi itu nambah drop fisiknya itu menjadi mubah diperbolehkan untuk bertayamum. Tapi itu pun juga tayamum jangan sembarangan tayamum. Tetap kalau misalnya ada tanah ya udah pakai tanah ditepok di gini-gini lalu kita wajah tepok lagi. Kalau yang tangan nggak perlu ya, kalau wajah kan kita pengennya bersih gitu. Nah kalau tangan karena dia anggotanya lebih besar, maka nggak usah digini-giniin lagi. Jadi kita tepok,
lalu diusap seperti itu. Ini terkait dengan tayamum. Teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Berarti kalau di pesawat lebih baik ke toiletnya untuk berwudu ya, untuk perjalanan jauh. Iya, betul. Kalau kita di pesawat, kita sebaiknya ke toilet. Atau begitu juga di kereta, begitu juga kalau di bis. Misalnya kita tahu nih, oh perjalanan dari Jawa Timur ke Jakarta, ini udah masuk waktu maghrib. Tapi nanti kayaknya rest areanya itu waktu Isya. Ya udah saya niat takhir, nanti pasti biasanya tuh nanti masuk rest area jam sekian, jam 8 misalnya. Ya udah saya sholat di situ aja dengan sempurna, dengan berwudu lalu sholat di rest area tersebut. Kalau nyari air ada, tapi yang ada air mustakmal, berarti nggak dipakai. Seperti itu. Sampai sini jelas ya terkait dengan tayamum di kendaraan. Ada yang kurang jelas atau sudah jelas terkait tayamum seperti ini? Saya waktu nge-share ini ada yang bilang, menurut Ustadz ini boleh katanya tayamum di kendaraan. Tayamum pakai kursi gitu ya. Oke, barangkali beliau mengambil pendapat tadi yang udah kita sampaikan, fatwa dari Syekh Mufti Mesir, Syekh Syauqi Alam. Cuman ini kan lebih kepada teknis tadi ya, teknisnya. Apakah dia harus dari tanah langsung atau yang penting benda itu berdebu. Cuman sebelum masuk ke teknis ini, kita perlu lihat syarat-syaratnya. Apakah kondisi tersebut memenuhi syarat, misalnya di kendaraan tadi, apakah dia benar-benar nggak ada air, apakah di kendaraan tersebut nggak ada air, apakah kendaraan tersebut nggak berhenti sama sekali, yang nanti misalnya masuk rest area, atau misalnya kita bisa ke pom bensin gitu. Kalau itu masih bisa, berarti jangan tayang terlebih dahulu. Seperti itu. Ada yang tanya, paman saya lagi sakit karena muka atau badannya terkena air. Kepalanya akan terkena sakit yang sangat keras sehingga nggak bisa berwudu. Apakah boleh paman saya melakukan tayamum ketika ingin sholat? Iya, boleh. Justru ini kondisi yang tadi ya. Mungkin akan relate bagi kebanyakan kita di Indonesia. Ketika kita sedang sakit. Kondisi-kondisi seperti ini, misalnya kita kena air itu jadi sakit, itu sangat-sangat mungkin ada. Atau kalau misalnya kita harus mandi yang normal, kita makin parah sakitnya ya. Kita kalau misalnya tadi ya sakit yang sangat keras itu justru wajib untuk bertayamum. Tapi kalau sakitnya itu nggak begitu keras itu mubah untuk bertayamum. Jadi seperti itu. Kalau kita di rest area tempat wudhunya kurang bersih, apakah boleh tayamum? Nggak boleh ya. Kalau misalnya tempat wudhunya kurang bersih, kita misalnya bisa beli aja air air mineral lalu kita wudhu pakai air tersebut. Itu kan pasti ada ya yang jual air, selagi nggak dijualnya berlebihan dengan harga yang melampaui harga normal, maka kita tolabul ma atau mencari air itu salah satunya adalah kalau perlu membeli ya kita beli. Selagi dia harganya standar gitu. Kemudian ada lagi, apabila saat itu kondisi kita berada dalam dua kondisi, ada air tapi jaraknya jauh. Di saat yang sama kita harus ngejar waktu juga untuk sholat karena waktunya pendek. Apakah boleh bertayamum? Jauhnya sejauh apa? Kalau masih 150 meter atau bahkan 4 kilo gitu kalau para ulama itu bilang itu ya harus di harus dicari gitu. Kalau kita tahu oh di sana ada air. Kalau kita udah tahu nih dan itu masih area 4 kilometer maka kita wajib mendatanginya. Tapi kalau kita 150 meter nggak nemuin air dan kita nggak tahu nih kayaknya nggak ada deh. Nggak ada tanda-tanda air gitu. Misalnya nggak terdengar suara aliran sungai. Misalnya teman-teman lagi naik gunung nih. Nggak terdengar aliran sungai, nggak terdengar apapun. Maka saat itu boleh untuk bertayamum. Tapi kalau misalnya kita ada tuh aliran sungai, wah kita ya udah kita cari dulu. Maka itu harus dicari terlebih dahulu. Selagi memang areanya aman ya. Kalau misalnya di gunung,
Tapi disarankan sama orang-orang yang udah ahli, jangan ke sana. Itu nanti kita bisa tersesat. Nanti di sana ada binatang buas segala macam ini, maka jangan jangan juga didatangin. Kemudian misalnya kita mengejar waktu untuk sholat karena waktunya pendek. Sebenarnya kondisi seperti ini biasanya kan lagi safar ya. Kalau kita kondisi sulit menemukan air. Ya ini sebaiknya ditakhir aja. Misalnya waktu yang pendek itu kan sebenarnya sholat maghrib gitu. Atau barangkali subuh. Subuh ini mungkin pendek, tapi tetap kalau misalnya kita tahu ada air, maka itu yang perlu untuk dicari terlebih dahulu. Kita pakai kaidah yang asli seperti itu. Sejauh-jauhnya itu insya Allah kalau 4 kilo mungkin sejam ya. Allah a'lam. Cuman itu jarang banget kalau kita tuh sebenarnya di Indonesia. Sekali lagi kalau kasus nggak menemukan air itu akan sangat-sangat jarang insya Allah selagi kita di Indonesia yang penuh berkah ini. Saya pernah sakit, kepala sakit. Udah lama nggak tayamum. Jadi pas saya sakit tetap pakai air. Itu dosa nggak? Enggak. Ya itu tadi kondisinya kalau bukan yang sampai parah, itu masih mubah. Kalau misalnya kondisinya memang benar-benar mempengaruhi kesehatan yang begitu parah, bahkan bisa mengarah ke kematian, itu baru kita wajib untuk bertayamum. Artinya dosa kalau kita disuruh berwudu seperti biasa, karena menzalimi diri sendiri. Saya dalam perjalanan, maka saya harus tanyakan segera. Kalau sholat dalam kendaraan, apakah sholatnya perlu diulang? Nah, ini nanti sebenarnya akan kita bahas pada rukun-rukun sholat ya. Dan sholat di dalam kendaraan ini terbagi menjadi dua. Ada yang sholat fardu, sholat 5 waktu gitu. Ada juga sholat sunnah. Kalau sholat sunnah kita itu diperbolehkan. Ada hadis-hadis Nabi SAW, beliau sering sholat di atas untaknya dalam perjalanan dan bahkan nggak mengarah ke kiblat. Jadi duduk dan nggak mengarah ke kiblat. Tapi kalau ngomongin sholat fardu, Nabi SAW itu biasanya akan turun dari kendaraannya untuk sholat terlebih dahulu menghadap ke arah kiblat. Nah, makanya nanti ketika kita ngomongin syarat dan rukun sholat, di antara syarat sholat adalah kita menghadap ke kiblat dan rukun sholat adalah berdiri jika mampu. Jika mampu ini secara apa? Secara fisik, teman-teman. Kalau Allah kasih kesehatan kita fisik, maka kita sholatnya wajib dalam keadaan berdiri. Ya. Kalau misalnya sholatnya nggak bisa dalam kondisi berdiri, kendaraan seperti itu, maka kita lihat sama kayak tayamum. Nanti kira-kira nih kendaraan bakal berhenti nggak? Bakal istirahat nggak di waktu sholat? Ya. Misalnya masih waktu sholat zuhur atau sholat asar, itu sebaiknya kalau misalnya nanti ada bisa kita jamak takhir, ya udah di jamak takhir, atau kita bisa jamak takdim, maka itu di jamak takdim. Takdim itu di awal, takhir itu di belakang. Tapi kalau enggak, maka para ulama mengajarkan kita salat li hurmatil waqti, salat untuk menghormati waktu sebanyak 2 rakaat. Tapi apakah ini menggugurkan kewajiban? Tidak. Jadi sekedar untuk menghormati waktu, nanti kalau kita sudah kondisinya normal, bisa salat dengan baik, kita ulangi lagi salatnya. Ini nanti pembahasan salat ya, ini masih bersuci sebenarnya. Kalau misalnya sedang safar di pesawat, lebih baik di jamak takhir atau takdim kalau sudah landing di tujuan ya. Iya, lebih baik seperti itu. Tapi ada pesawat itu yang menyediakan tempat sholat. Yang saya tahu cuma satu ya, Saudi Airlines. Saudi, misalnya teman-teman berangkat umroh, itu pesawatnya, kalau misalnya Saudi, di situ ada tempat sholatnya, musolanya di belakang. Itu kita bisa sholat di situ, berdiri dan menghadap kiblat. Nanti biasanya ada pengarahnya. Atau misalnya kita emang perjalanannya menuju Saudi, berarti kan ya udah kita ngadep ke kiblat gitu. Jadi kita langsung sholat madep depan aja. Atau misalnya kita pulang dari Saudi, berarti kita madep belakang. Itu kalau bisa sholat di pesawat ya kita sholat. Tapi kalau tidak bisa ya berarti tidak. Lebih baik di jamak takhir atau di jamak takdim.
Beli air botolan di Indomaret, tapi yang beli kecil. Apakah boleh pakai air untuk berwudu sedikit-sedikit? Boleh. Tentang tidak bisa mandi junub karena kondisi ringan atau sakit, sebaiknya bagaimana? Saya belum paham. Ya, jadi itu ada kondisi di mana orang itu sakit, tapi dia kemudian junub. Baik karena dia misalnya selesai haidnya, atau selesai nifasnya, atau mungkin dia bermimpi basah gitu ya, atau dia mungkin berjima ya sakit-sakit kemudian berhubungan suami istri. Dan kalau dia itu misalnya nanti kan pasti kondisinya junub itu ya, dan kan macam-macam orang. Ada yang eh, dia ini sakitnya itu bisa sampai parah, bisa menyebabkan kematian atau kondisinya tadi terlalu dingin. Ada nggak sih kondisi yang dingin atau kita tuh mandi lalu kalau pakai air dingin tersebut kita jadi sakit? Bisa ada kondisi seperti itu ya teman-teman. Mungkin di Indonesia jarang, tapi di luar sana kita kan nggak tahu ya kondisi kita kapan. Bisa jadi sekarang kita hidupnya di Indonesia, tapi suatu saat misalnya Allah takdirkan bisa jalan-jalan kemana gitu ya, tiba-tiba dingin banget. Dan kata orang-orang situ jangan mandi. Kalau kamu mandi nanti kamu jadi sakit misalnya. Maka kondisi seperti ini kita bisa bertayamum dan tayamumnya sama, tepok wajah, tepok tangan. Jadi bukan tadi di awal aku menyampaikan, mungkin ada sebagian teman-teman yang belum hadir. Tayamum ini untuk hadas kecil dan hadas besar sama cara tayamumnya. Jadi bukan berarti kalau misalnya menggantikan wudhu kita wajah dan tangan, lalu kalau misalnya untuk menggantikan mandi kita jadi guling-guling gitu ya, enggak. Tapi sama tata cara tayamumnya kayak gitu. Terima kasih. Kebetulan tempat tinggal kami daerah yang dingin. Ya kalau misalnya kita bisa ada air panas gitu ya, pemanas air ya kita pakai supaya bisa mandi secara normal. Tapi kalau emang daerah dingin dan kondisinya sulit segala macam nggak bisa mandi, ya udah tayamum atau kita sakit. Kita punya air tapi nggak ada tempat berwudu, tempat yang di tempat yang tidak boleh menambahkan air sembarang, misalnya di kereta yang nggak ada toiletnya. Bagaimana ya? Pertama, tidak ada kereta yang tidak ada toiletnya. Hampir-hampir barangkali KRL gitu, tapi itu kan biasanya jarak pendek. Jadi udah kita nanti nunggu sampai aja gitu. Biasanya kalau perjalanan jarak jauh pasti ada toiletnya ya. Kalau kereta ataupun pesawat kayak gitu. Kemudian nggak boleh berwudu. Ini tuh sebenarnya kalau kita wudu, nanti mungkin kapan-kapan saya bikinin videonya. Berwudu tuh yang gampang dengan segelas air. Itu tuh nggak sampai yang tumpah-tumpah gimana-gimana gitu ya. Kalau misalnya kita kayak wudu di keran, biasanya kan ngucur gitu ya, banyak banget air-air yang terbuang. Tapi kalau kita wudhu dengan segelas air dengan cara yang tepat, itu insya Allah kita nggak sampai yang tumpah kayak gimana-gimana. Paling ada yang menyiprat ke baju sedikit, ini itu nggak masalah. Dulu tuh Rasulullah SAW wudhunya juga pakai beberapa mud aja, beberapa kalau nggak salah dua ya, dua cakupan gini ya, itu untuk air berwudhu gitu. Udah bisa. Apakah sholat yang dilakukan dengan tayamum perlu diulang sholatnya? Tidak perlu. Jadi kalau kita udah tayamum, lalu sholat, ya udah berarti selesai. Nah, tapi kalau kita misalnya kemudian menemukan air, kita misalnya tadi habis tayamum, lalu kita sholat, lalu kita melanjutkan perjalanan, dan kita menemukan air. Kalau kita pengen sholat lagi, kita wajib untuk berwudu dengan normal pakai air. Atau misalnya eh, kita udah selesai sholat karena tayamum dalam kondisi junub. Kalau kita menemukan air yang cukup untuk mandi, ya udah kita mandi untuk supaya kita terangkat hadas besarnya. Soalnya tayamum itu nggak mengangkat hadas besar, nggak mengangkat hadas kecil, dia hanya memperbolehkan kita untuk sholat saja. Saya bingung, wudhu menggunakan semprotan di pesawat atau sedang tawaf, ada yang bolehkan, ada yang juga nggak boleh. Jadi wudhu menggunakan semprotan boleh atau enggak? eh Wudhu ya, kalau kita bahas kemarin syarat berwudhu nih teman-teman, atau syarat bersuci itu ada ini. Di antaranya adalah
mengalirnya air ke anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh. Apa saja anggota tubuh yang wajib dibasuh? Wajah, tangan, dan kaki. Kalau kepala itu mungkin pakai kita semprotin ke tangan, lalu kita basahin, udah tuh, itu diusap aja cukup. Tapi kalau wajah, tangan, dan kaki itu harus mengalir airnya. Nah, apakah semprotan itu airnya mengalir? Nah, ini bisa terjawab sendiri, teman-teman. Kalau semprotan airnya mengalir atau enggak? Di spray-spray gitu ya. Ada tidak pembatalan tayamum sebagaimana wudhu? Sebenarnya tayamum itu bahkan bisa terbatalkan dengan sendirinya ketika kita melaksanakan sholat. Jadi dia memang bukan wudhu. Jadi ini adalah salah satu pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa satu tayamum hanya berlaku untuk satu sholat. Cuman di situ ada perbedaan pendapat ya. Ada yang bilang boleh seterusnya gitu. Cuman kalaupun pembatalan ya pembatal sebagaimana pembatal wudhu seharusnya. Misalnya kita lagi sholat lalu kita buang angin, itu berarti batal. Gitu. Berarti kita harus ulang tayamum lalu kita sholat lagi. Hmm, boleh nggak sih kita menjamak sebelum berangkat? Nah, ini menarik nih. Ini nanti insya Allah akan ada pembahasannya tersendiri dalam pembahasan safar ya. Jadi kalau kita ngomongin fikih dasar itu insya Allah kita akan ngebahas permasalahan dari benar-benar dari awal kayak pembahasan waktu sholat sampai nanti sholat berjamaah, sholat jenazah dan lain sebagainya. Ini aku spill sedikit saja. Ini tidak boleh. Nanti kita akan bahas terkait kenapa tidak boleh. Jadi syarat salat untuk jamak takdim, jamak takhir, di kemudian jamak qashar salat itu semua ada syarat-syaratnya, ada definisinya, ada ketentuan-ketentuannya. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang sesuai. Ada yang wudhu dengan semprotan, eh, dia wudhunya saat tawaf. Soalnya kalau ke toilet nanti susah baliknya atau kehilangan tempat, kehilangan rombongan. Sebenarnya kondisi seperti ini bukan uzur. Kalau maupun kita jaga-jaga, bawalah air sebotol untuk wudhu gitu ya. Dengan wudhu yang wajib saja, misalnya wajah sekali, tangan sekali, usap rambut, basahin kaki sekali. Tapi kalau yang saya pahami ya dari pelajaran fikih yang kita pelajari bersama tadi, di antara syaratnya adalah harus mengalir air, maka yang seperti itu tidak mengalir. Apalagi kalau cuma disemprot-semprot, semprot-semprot seperti itu cuma basah aja, nggak mengalir. Jadi mengalirnya air itu perlu bisa dengan mengalir dengan sendirinya atau bisa kita bantu dengan mengalirnya tangan. Sebenarnya botol spray gitu ya, kalau kita mau nggak usah disemprot, dituangin sedikit aja, habis itu kita gini itu jadi mengalir, udah termasuk mengalir. Jadi sebaiknya jangan. Aku belum pernah tahu sih bagaimana teknis wudhu yang menggunakan semprotan gitu. Apakah cuma disemprot, dibasah-basahin aja atau seperti gini-giniin. Tapi kayaknya kalau misalnya disemprot lalu diusap-usap itu juga jadi seolah-olah mengusap bukan membasuh dengan menggunakan air, mengalirkan air gitu. Kalau misalnya orang junub dan dia hadas kecil, hadas besar plus hadas kecil, lalu dia pengen sholat dan dia tadi kondisinya memungkinkan untuk tayamum. Apakah tayamumnya 2 kali untuk wudhu dan untuk sholat? Jawabannya 1 kali. Karena tayamum ini tujuannya untuk apa? Untuk diperbolehkan sholat, bukan untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi nanti kalau udah kondisinya sehat, jadi tetap wudhu dan tetap sholat lagi supaya terangkat hadasnya. Tapi kalau terkait dengan sholat, ya udah 1 kali aja, agar diperbolehkan untuk sholat. Junub dan kondisi tertentu, lalu dia tayamum boleh sholat? Iya, betul.
Saya habis operasi di RS disediakan spray untuk tayamum. Jadi niatnya tayamum atau wudhu? Ya itu dia aneh kan? Tayamum kan pakai debu, pakai tanah. Masa tayamum pakai air? Ya bukan. Jadi bukan tayamum, bukan juga wudhu. Bukan dua-duanya. Ada kondisi-kondisi di mana guru saya itu pernah cerita. Beliau lagi sakit, istrinya sakit, mungkin habis operasi atau apa. Itu nggak bisa untuk pakai air. Akhirnya guru saya itu effort gitu, mengambilkan tanah, sedikit tanah untuk beliau bertayamum, istrinya bertayamum. Karena di rumah sakit itu kan jarang banget ada debu-debu ya kan. Bahkan rumah sakit itu dibikin higienis, jangan sampai ada virus-virus, zat-zat yang berbahaya gitu. Maka jarang bakal kita bakal sulit menemukan debu-debu area-area yang kotor gitu. Eh, Akhirnya guru saya itu mengambilkan sedikit tanah seperti itu untuk dia kemudian bertayamum istrinya. Kalau mau buat video wudhu pakai air yang sedikit, semoga dibuat juga wudhu pakai air keran. Ya, insya Allah. Nanti insya Allah kita update Instagram ya. Tapi saya itu nggak ada videographer. Ntar lah kapan-kapan kalau lagi ada teman, saya ada kesempatan dan keingat saya bikinin video untuk sholat atau berwudhu dengan menggunakan air yang sedikit. Satu botol, satu gelas air mineral gitu ya. Begitu juga dengan menggunakan air keran. Sholat jamaah apakah tayamumnya 2 kali? Ya, tergantung pendapatnya tadi. Ada yang bilang satu tayamum untuk satu sholat atau satu tayamum bisa untuk 2 sholat. Tapi sebaiknya atau amannya adalah satu tayamum satu sholat. Eh, Terakhir nih ya, bagaimana hukum wudhu menggunakan gayung? Apakah sah wudhunya? Tentu saja sah ya, insya Allah wudhu menggunakan gayung. Kemarin sebenarnya sudah kita singgung terkait dengan gayung ini. Yang penting adalah jangan kita niatkan saat kita misalnya mengambil air. Misalnya udah ditaruh gayung kan, gayung. Oh, ini gayung yang gimana? Apakah gayung sebenarnya kita siram-siram? Kalau itu sudah pasti boleh ya teman-teman. Tapi ada orang tuh ngambil gayung, lalu dia taruh di misalnya sebelah bak mandi, lalu dia ngambil air pakai tangan. Ini boleh ya selagi saat dia mengambil air itu nggak berniat untuk berwudu. Maksudnya gimana? Ini sebenarnya udah kita bahas. Insya Allah nanti di akhir bulan kita akan ada kajian murojaah ya. Kita tuh mengulang apa yang sudah kita bahas bulan ini, teman-teman yang mungkin baru bergabung sekarang, atau baru bergabung beberapa kajian, pengen tahu apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, insya Allah itu akan kita bahas di akhir bulan. Pertemuan terakhir di akhir bulan, insya Allah kita akan ada murojaah seperti itu, kita bahas secara lebih singkat, secara lebih cepat gitu. Ya, teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Uh, Semoga ilmu yang kita pelajari sekarang itu jadi bisa bermanfaat dan kita bisa amalkan. Jadi pesan saya tuh buat teman-teman yang belajar, jangan merasa justru beragama jadi sulit. Ya, wah aku belajar malah kok jadi susah gitu ya. Karena tadi ternyata nggak boleh bertayamum saat di kendaraan misalnya. Jadi justru sebenarnya ini adalah kalau kita beramal dengan ilmu itu kita akan menjadi lebih tenang. Kita bukan beramal dengan dari katanya-katanya gitu ya misalnya, tapi kita punya landasan ilmu kita belajar. Tadi eh, kalau teman-teman yang belum tahu PDF yang saya pakai itu adalah terjemahan dari Mukhtasar Abdillah Al-Harari, itu rangkuman fikih ya, fikih-fikih dasar dan juga akidah. Jadi demikian. Teman-teman kalau insya Allah kalau belajar fikih mazhab Syafi'i dengan kitab apapun, kitab-kitab dasar apapun, insya Allah kurang lebih materinya sama kayak gitu. Jadi ya emang kayak gitu kalau kita belajar secara sistematis, kita menuntut ilmu, kita belajar benar-benar gitu ya, bukan cuman bertanya ya. Terkadang kita itu senangnya langsung nanya aja sama ustadznya nih, boleh nggak sih begini begini begini. Nah, kadang ustadznya pun
eh, nggak tahu ya jawabnya dari apa gitu, pertimbangannya segala macam. Saya juga bingung ketika ada yang misalnya menjelaskan berbeda gitu dengan apa yang kita pelajari di kitab-kitab. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup bersama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.